Belokan dalam jajaran mangrove dan nipah. Menyelami gua bawah laut. Bersenda gurau bersama keramahan desa wisata. Bersama Minanti Rohanta. Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara tak hanya dikenal sebagai penghasil aspal saja. Daya tarik wisatanya pun tak kalah memukau. Dimulai dari sejarah. Pulau ini memiliki benteng keraton Buton dari masa Kesultanan terdahulu. Dari titik saya berada ini, travelers akan merasakan pesona matahari terbit yang menghangatkan. Serta dapat melihat pemandangan kota hingga selat pulau antara Buton dengan Muna. Dengan luas 23,3 hektar, inilah benteng terluas di dunia dan mendapatkan penghargaan di Indonesia ataupun di dunia pada tahun 2006. Benteng ini terbuat dari batu kapur loh, travelers. Berada di kota Bau-Bau, benteng ini memiliki tinggi 2 hingga 8 meter dengan 12 pintu gerbang dan 16 emplasemen meriam. Tak jauh dari gerbang utama, saya bertemu dengan pemandu wisata untuk mengetahui sejarah lebih dalam lagi. Halo Mbak. Halo Ibu. Oh, dari mana ini? Saya dari Jakarta. Ini lagi lihat-lihat benteng keraton ini. Oh iya, iya. Kami sini kalau belum pernah pegang satu situs namanya Batu Wolio, dia belum dianggap sah sampai Tanah Buton. Oh, berarti saya harus pegang dulu. Iya dong. Oke, di mana lokasinya Ibu? Boleh di sebelah sana. atas, Kita ya. jalan ke depan ya. Boleh. Oke. Saya pun langsung diajak menuju Batu Walio atau Batu Yigandangi yang tak jauh dari gerbang utama. Silakan dipegang dulu. Iya, selamat datang Bu, saya ucapkan selamat datang di Pulau Buton Bu ya. Pulau Buton dulu, Pulau Buton ini ceritanya dia tuh seperti dia pulau yang tertutup sama Lautan. Ini sama lautan. Ah. Ya. Dan yang muncul duluan itu kan tidak permukaan laut seperti ini, batu ini. Batu ini dipercaya Ya. sebagai Batu yang awal muncul di permukaan laut. Iya. Tepat di belakang batu tersebut terdapat makam Raja Buton ke-6 yang menjadi sultan pertama Kesultanan Buton. Berarti sebenarnya sosok Sultan Murhum ini dikenal karena apa? Perannya sebagai apa gitu? Apakah ada kebijakan yang dibuat sehingga menjadi sosok yang dikenal gitu dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini? Iya, karena beliau berjasa. Pertama jasa dalam penyebaran Islam tadi. Kedua beliau yang kebanyakan mendamaikan pertikaian-pertikaian. Selalu yang beliau yang perdamaian lah ya, sosok perdamaian. Nah, bangunan yang masih tersisa sejak Kesultanan ini ialah Masjid Travelers. Masigi Ogena, berarti ini yang tadi Ibu bilang, Masigi Masjid Ogena besar, masjid besar. Besar, ini sudah ada sejak Kesultanan dahulu Bu? Iya, usia masjid dia untuk per tahun ini ya, dia sudah 311 tahun. 311 tahun, wow. Kalau kita lihat struktur bangunannya, ini sama dengan struktur mulai dari bangunan dari tiangnya, dari jendelanya, semua sama dengan jumlah struktur tubuh manusia. Oh, jumlahnya? Ya, benar. Apa aja tuh? Dari tiangnya sama-sama dengan jari. Tulang, enggak, maksudnya tulangnya ya. Oh. Tulang badan manusia 300 tulang manusia.
Iya. Kalau jendelanya dia berjumlah 12. Karena mengikuti apa 12, organ tubuh? Filosofinya 12 lubang yang ada pada diri manusia. Iya. Sama juga dengan jumlah pintu gerbang yang ada di benteng. Ah iya Iya. betul. Tadi saya sempat ke benteng. Iya, Itu benar. ada 12 pintu. Iya, dia sama juga dengan yang tadi filosofi yang ada pada diri kita. Oke. Selain sejarah, Pulau Buton juga menyimpan keindahan alam seperti air terjun. Kami pun beranjak menuju desa Limbo Bungi. Petra, ini kan kita kayak di pinggir jalan mau Iya. masuk ke hutan, terus ada tulisannya air terjun Kogawuna. Ini Iya. kita mau ke sini sekarang. Ya, kita mau ke sini. Di sini ada 15 air terjun sesuai dengan jarak. Tapi Kogauna ini masuk area zona hijau. Jadi bagus, aman buat orang yang berkunjung. Dari pinggir jalan menuju sana berapa Itu sekitar jaraknya? 5-6 menit saja. Untuk mencapai air terjun Kogawuna, kami harus trekking sekitar 150 meter memasuki hutan. Kami pun melewati aliran air terjun. Namun saat ini debit air sangat kecil sehingga aliran sangat sedikit. Fokus utamanya Kogauna sana sekitar Sana. ada sekitar 80 meter atau 100 meter dari titik Itu sini. tingkat pertama atau tingkat kedua sebenarnya? Yang kedua. Kembali berjalan, saya ternyata harus melewati pipa dengan ukuran yang sangat besar nih travelers. Lokasi sumber mata air menuju ke Kota Bobau. Oh, buat ke kota Iya. malah. Ngambilnya dari sini. Tak lama, kami pun sudah melihat aliran air terjun. Kogawuna ini memiliki 7 tingkat air terjun. Kalau musim hujan itu semua Air. penuh air, ya, Ah. penuh full, dan air itu mengalir deras. Air terjun ini memiliki kolam yang cukup besar bagi wisatawan untuk berenang ataupun sekedar berendam. Kedalamannya mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Sedangkan arus air tergantung terhadap debit air saat itu. Kemarau. Paling bagus di bulan apa, Dok? Kalau misalnya Ya, ini- wisatawan mau ke sini? Kalau Januari hujan keras, tapi belum aman karena masih Bahaya keras, ya ya, contohnya ya. keras, dan airnya warna coklat. Nanti bulan-bulan April sampai bulan September bagus. Bagi wisatawan yang ingin ke lokasi ini, diharapkan untuk tetap menjaga keasrian dan kebersihan ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.